Hai teman-teman, perkenalkan saya Herti Siagian. Saya peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme yang ada pada modul yang telah dipelajari. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Konsep akuntabilitas satu aspek. Aspek-aspek akuntabilitas adalah: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Berorientasi pada hasil. 3. Membutuhkan laporan. 4. Membutuhkan konsekuensi. 5. Memperbaiki kinerja. Peran atau fungsi akuntabilitas publik. 1. Peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Akuntabilitas vertikal, pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi. 2. Akuntabilitas horizontal, pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas. 1. Dimensi akuntabilitas terdiri dari 4 bagian, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Ada beberapa langkah akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari: 1. Akuntabilitas dalam organisasi yang terbagi menjadi: 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Prinsip keterbukaan informasi. Dalam prinsip keterbukaan informasi, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Informasi harus utuh dan benar. 2. Informasi proaktif. 3. Perlindungan pejabat yang beretikat baik. 4. Maksimum akses, limited expansion. 5. Permintaan tidak perlu disertai alasan. 6. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Dan yang terakhir adalah PNS akuntabel, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh dari institusi. PNS tidak boleh menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi, dan PNS mematuhi persyaratan legislatif. Dalam hal ini, PNS juga harus menghindari perilaku curang dan koruptif, dan juga harus memperhatikan perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, pengambilan keputusan yang akuntabel. Dalam nasionalisme ini kita bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang PNS yang baik, kita perlu menerapkan dan mengimplementasikan dari sila pertama sampai sila kelima untuk mewujudkan: 1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. ASN sebagai pelayan publik. 3. ASN sebagai perekat pemersatu bangsa.